Tears from Tears from Dari mana dia tahu? Tok tok tok. Kenapa tidak ada jawaban juga ya? Apa aku masuk saja ya? Sejenak Biningsih agak ragu untuk membuka kamar nada. Tapi akhirnya, karena sudah 5 kali mengetuk kamar nada dan tidak ada respons, Biningsih akhirnya masuk ke kamar nada. Non, sudah waktunya makan malam. Biningsih mencoba untuk menggoyangkan tubuh nada yang masih tertidur di tempat tidurnya. Aku tidak mau makan, Bi. Hari ini saja biarkan aku tidur ya. Pinta nada dengan wajahnya sudah sangat pucat dan terlihat lemas. Non, nada sakit. Nada menggelengkan kepalanya. Aku cuman mual banget. Tadi aku habis kunjungan ke rumah sakit. Aku masuk ke dalam ruang radiologi. Sekarang tubuhku lemas banget. Aku mau tidur aja dulu ya. Nada tersenyum. Dan Biningsih tidak punya pilihan selain meninggalkan kamar nada dan membiarkan nada beristirahat. Klek. Tuan sudah menunggunya di meja makan. Semoga Tuan mengerti keadaan non Nada. Gumam Biningsih dalam hatinya sambil mendekat ke meja makan. Non Nada sepertinya sedang tidak enak badan, Tuan, ucap Biningsih sambil menunduk. Apa yang dilakukannya sekarang? Tanya Radit sambil menatap ke arah Biningsih. Tiduran, Tuan, tapi wajahnya pucat sekali dan seperti kelelahan, lapor Biningsih jujur. Terima kasih, Ningsih. Tolong suruh sopir siapkan mobil. Saya akan membawa istri saya ke rumah sakit sekarang. Radit tidak menunggu Biningsih menjawab pertanyaannya. Radit langsung bergegas ke kamar Nada. Kau mau apa? Tanya Nada yang kaget karena Radit mengangkat tubuhnya. Kita akan ke rumah sakit sekarang, jawab Radit yang sudah mengangkat tubuh Nada dan sudah membuka pintu kamar Nada menuju ke mobil. Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat. Aku pengen tidur aja. Aku nggak mau ke dokter, pinta Nada pada Radit. Tapi seperti biasa, percuma untuk menyuruh Radit menghentikan apa yang ingin dilakukannya. Nada hanya bisa pasrah, membiarkan Radit membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, aku harus senang atau aku harus sedih ya? Dia akhirnya menyandarkan aku di tubuhnya lagi seperti ini. Terakhir kali dia melakukan ini adalah saat ibuku meninggal. Aku sangat merindukan sentuhan yang seperti ini. Berada di dekat tubuhnya terasa sangat hangat dan sangat menyenangkan. Hihihihi. Untung tadi aku masuk ke ruang radiologi ya. Kalau enggak, aku enggak akan dapat pelukan hangat darinya seperti ini. Hahaha. Apa sih yang kau pikirkan, Denada Aprilia? Kau sudah banyak berhayal sepertinya. Sebenarnya siapa sih yang kau cintai? Kalau boleh jujur, aku memang mencintainya. Mungkin bukan cinta, tapi rasa sayang karena dia adalah yang pertama untukku. Dia orang pertama yang menjamah tubuhku, dan aku sangat menyukai sentuhannya. Tapi aku tidak tahu apakah itu cinta, dan aku sudah berjanji dengan Dewa. Kami akan bersama setelah lulus. Aku dan Dewa akan pergi ke Eropa. Hubunganku dengan Raditya akan selesai ketika aku sudah melahirkan bayinya. Nada memang merindukan Radit, tapi Nada sudah mengingatkan dirinya kembali untuk tidak terlalu berharap pada Radit dan melupakan rasa yang dimilikinya. Nada merasa sadar diri dan kecil hati melihat siapa dirinya dan tidak mau berharap banyak pada cintanya untuk Radit. Tahanlah Raditya. Jangan membuatnya takut. Kau ingin dia mencintaimu dengan tulus, bukan? Jangan paksa dia. Tunggulah sampai dia benar-benar mencintaimu dan dia memintanya sendiri kepadamu. Kali ini aku merangkulnya seperti ini bukan karena aku ingin berbuat tidak sopan padanya dan membuatnya menganggap dirinya sendiri sebagai pemuas nafsuku atau budak nafsu. Aku mau merangkulnya seperti ini
karena aku tidak tega. Tubuhnya sangat lemas dan dia sangat pucat sekali. Aku tidak akan membuat kesalahan apapun lagi. Saat ini, aku ingin membangun rumah tanggaku dengan cara yang benar. Kalau memang kau adalah yang terbaik untukku, Denada Aprilia, kau akan kembali kepadaku nanti. Kau akan memberikan hatimu padaku tanpa paksaan. Gumam Radit di dalam hatinya, yang menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal lebih selain merangkul Nada yang sedang sakit. Kata-kata Nada saat di depan kafe Tia sangat berpengaruh kepada Radit. Radit bahkan mengingat semua, satu per satu kata yang diucapkan oleh Nada, sehingga Radit tidak mau lagi melakukan kesalahan. Denada Aprilia, kita sudah sampai di lobi rumah sakit. Bisik Radit lirih di telinga Nada. Maafkan aku, tadi aku ketiduran. Sudah, jangan bergerak. Aku akan mengangkatmu. Tidak perlu. Aku bisa jalan kok. Klek. Bagaimana kau bisa jalan kalau kau tidak membawa sandal atau sepatu? Radit bicara sambil membuka pintu dan mengangkat tubuh Nada keluar dalam gendongan kedua tangannya seperti biasa. Kenapa kau tidak membawakan sandal atau sepatu? Bagaimana aku bisa jalan kalau seperti ini? Kau ini menyusahkan dirimu saja. Nada sudah mengomel kepada Radit, dan wajahnya bersemu merah, karena setiap orang seakan seperti melihat ke arahnya saat Radit mengangkatnya. Radit tak ingin menunggu pasien lainnya selesai, sehingga Radit meminta jalur khusus untuk memeriksa kondisi Nada. Bagaimana bayinya, dokter? Tanya Nada saat dokter sedang melakukan USG di atas rahimnya. Wah, ini bayinya kembar ya, Bu. Yang pertama, ini kembar identik dalam satu telur. Ada 2 bayi. Yang satunya lagi 1 bayi. Jadi totalnya ada 3 bayi di rahim ibu sekarang. Dokter menjelaskan sambil tersenyum bahagia. Apa? Jadi ada 3? Nada terkejut lalu menatap ke arah Radit dan melihat Radit yang tersenyum seakan ingin menertawakannya. Kenapa dia tersenyum seperti itu? Tunggu. Bukankah dia pernah mengatakan padaku kalau anak di rahimku ada 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan? Bagaimana dia bisa tahu? Apa dia pergi ke peramal? Nada sedikit kesal dengan senyuman yang ada di wajah Radit, dan seakan ingin segera bertanya kepadanya, meminta pertanggungjawaban kenapa Radit bisa tersenyum seperti itu. Dokter yang sangat bahagia lalu memberikan semua wejangannya kepada Radit dan Nada. Setelah pemeriksaan USG selesai, dokter juga menjelaskan kepada Nada bahwa kemungkinan besar Nada harus melahirkan secara sesar dan lebih awal waktunya daripada waktu persalinan biasa, karena bayi yang dikandung Nada adalah bayi kembar 3. Resiko bagi Nada juga sangat besar dibandingkan resiko ibu hamil yang hanya mengandung 1 orang anak. Nada tentunya sudah paham akan hal ini karena dia adalah seorang calon dokter. Tapi untuk Radit, hal ini adalah sesuatu yang baru, dan Radit mendengarkannya dengan seksama penuh, dengan perhatian jantungnya berdegup kencang saat mendengar semua yang telah dijelaskan oleh dokter. Radit mencoba untuk mengingatnya sedetail mungkin agar tidak ada satupun yang terlewat. Radit juga memberikan banyak sekali pertanyaan kepada dokter saat itu. Bahkan Nada sudah menyuruhnya untuk berhenti bertanya, tapi dia masih bertanya tentang hal-hal yang menurutnya harus dijelaskan. Setelah Radit puas dan merasa semua sudah terjawab, mereka pun pergi keluar dari ruangan konsultasi, dengan posisi Nada tentunya di atas tangan Radit. Nada sudah berusaha untuk meminta jalan, tapi Radit tetap tidak mengizinkannya, dengan alasan Nada tanpa sandal. Sampai kapan kau akan menggendongku seperti ini, Tuan Semena-mena? Tears from Tears from
Apa kau sengaja melakukan ini? Kalau aku bisa, aku ingin mengangkatmu seperti ini selamanya, supaya kau tidak pergi jauh dariku. Gumam Radit di dalam hatinya, yang tetap saja tidak akan dikatakan kepada Nada saat ini. Radit membiarkan Nada mengoceh apapun, selama Radit menggendong Nada ke mobil. Radit tidak melakukan pembelaan apapun terhadap dirinya, hanya membiarkan ocehan Nada masuk ke telinganya. Susah sekali sih meminta turun saja padanya. Setiap orang sudah melihat kami seperti ini, kan aku jadi malu. Kesannya aku adalah wanita manja menyuruh suaminya menggendong karena istrinya malas jalan. Rasa jengah Nada karena terlalu banyak mata yang memandang ke arahnya. Apalagi saat di apotik, Radit benar-benar sangat protektif padanya, membuat ibu-ibu di sekitarnya menghampiri Nada dan memuji Radit yang sedang mengantri di apotik, dan berbicara manis tentang Radit, membuat Nada sangat muak. Klek, driver Radit sudah kembali menutup pintu mobil setelah Radit masuk ke dalam mobil. Apa ada yang ingin kamu makan malam ini? Tanya Radit ketika mobil sudah berjalan keluar meninggalkan rumah sakit. Apa kau akan mentraktir sesuatu? Wajah Nada sudah sumringah mendengar tawaran dari Radit. Rasa kesalnya selama di rumah sakit juga sudah hilang mendengar tawaran makan yang diberikan oleh Radit. Radit mengangguk sambil menatap Nada tanpa ekspresi. Tidak ada senyum juga di wajahnya. Ada yang mau aku makan. Aku sudah mau makan ini dari 1 minggu lalu, jawab Nada sangat bahagia. Katakan apa yang ingin kau makan. Kenapa dia menahan keinginannya sampai 1 minggu? Apa sulitnya memberitahuku? Kenapa Sandi juga tidak melaporkan apa yang diinginkannya? Gumam Radit dalam hatinya agak sedikit kesal, karena Nada tidak mengatakan apa yang diinginkannya. Aku mau makan nasi bebek, pinta Nada sambil tersenyum manis kepada Radit. Nasi bebek? Radit mengernyitkan dahinya dan mencoba untuk berpikir. Nada mengangguk. Aku mau makan nasi bebek seperti yang kita makan di Bali waktu itu, yang aku nambah 2 kali, pinta Nada dengan wajahnya bersemu merah. Radit langsung membuka handphonenya dan mencari recommended restoran yang masih buka dan menjual seperti apa yang dimakannya bersama Nada saat di Tegalalang Rice Terrace. Radit sangat perfeksionis, sehingga mencari yang benar-benar mirip seperti yang dimakannya, dan itu membutuhkan waktu cukup lama. Hingga akhirnya 1 jam kemudian mereka sampai ke tempat tujuannya. Apa seperti itu yang kamu inginkan? Tanya Radit setelah makanan yang diinginkan Nada diantar oleh waiter. Nada mengangguk dan tersenyum kepada Radit. Terima kasih ya. Aku memang mau makan ini sudah 1 minggu lalu, jawab Nada sambil menyuap makanannya. Kenapa tidak mengatakannya kepadaku kalau ingin? Kamu kan tidak bertanya padaku, jawab Nada lagi sambil menyuap lagi makanannya. Lain kali katakan padaku apa yang kamu inginkan, walaupun aku tidak bertanya. Aku tidak bisa membaca pikiranmu, jadi katakan apa yang kamu inginkan. Radit duduk bersandar menatap Nada yang sedang menikmati makanannya. Kamu tidak makan? Alih-alih menjawab, Nada justru bertanya balik. Radit menggelengkan kepalanya. Sekarang sudah jam 10. Bagaimana aku bisa makan? Aku lupa. Kau dan istrimu menerapkan gaya hidup yang sangat sehat kan? Tentu saja tidak makan semalam ini seperti aku, celetuk Nada pada Radit sambil menyuap makanannya lagi. Dan Nada Aprilia, bersikap sopanlah padaku. Jaga bicaramu. Karena bagaimanapun juga, aku lebih tua darimu 14 tahun. Dan satu hal lagi, kalau kau ingin hidup damai denganku, jangan pernah membahas viola di depanku lagi. Selesaikan makanmu, dan aku akan menunggumu di mobil. Radit kembali berdiri meninggalkan Nada tanpa mengatakan sesuatu pun. Sesuai dengan yang dikatakannya, dia kembali ke dalam mobil. Hei, apa-apaan dia? Aku kan tidak sengaja membahas istrinya. Kenapa tiba-tiba marah seperti itu kepadaku?
Dan lagi, kenapa dia meninggalkanku di sini sendirian? Apa dia tidak bisa duduk dulu dan menunggu untuk makan? Aku kan bisa minta maaf padanya, tanpa harus meninggalkanku seperti ini. Kenapa sih dengan sikapnya? Aku memang ingin makan makanan ini, tapi dengan sikapnya seperti itu, nafsu makanku jadi hilang. Kenapa sekarang dia bersikap sangat dingin padaku, dan tidak lembut sama sekali? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku juga nggak pakai sandal lagi. Tadi aku masuk ke sini karena dia mengangkatku. Dan sekarang bagaimana aku kembali ke mobilnya? Kenapa sekarang sikapmu sangat tidak ramah padaku? Mendapatkan perilaku seperti ini lebih menyakitkan daripada mendapatkan pukulan fisik darimu. Kau akan membuatku lebih tersiksa selama aku menunggu kelahiran bayimu. Dengan sikapmu seperti ini, aku ingin segera cepat-cepat melahirkan bayi ini dan segera pergi dari hidupmu. Nada yang sudah tidak nyaman akhirnya harus memakan makanannya sambil menahan tangis. Ingin rasanya Nada menghentikan makannya dan kembali ke mobil Radit. Tapi melihat makanan yang sudah ada di depannya dan harganya tidak semurah saat makanan itu dibeli di Bali, membuat Nada merasa sayang dan memilih untuk menghabiskan makanannya. Walaupun hatinya sudah tidak enak, rasa kesal dan rasa sangat direndahkan oleh Radit muncul dalam hatinya. Butuh waktu 30 menit bagi Nada untuk menghabiskan semua makanannya, termasuk makanan yang ada di piring Radit. Nada tidak tega membuang makanan yang menurutnya enak, apalagi dibeli dengan harga cukup mahal. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Makananku sudah habis. Apa aku harus jalan keluar tanpa sendal? Orang-orang di restoran mahal seperti ini pasti akan memperhatikanku. Kenapa dia menyusahkan sekali sih? Nada duduk bersandar di kursinya. Selain untuk merilekskan tubuhnya dan menurunkan makanan, Nada juga mengulur waktu sedikit, menunggu apakah Radit akan kembali menjemputnya atau tidak. 1 jam sudah berlalu. Restoran sudah semakin sepi, tapi dia tidak juga kembali ke sini. Apa dia lupa kalau belum memberikanku sandal? Atau dia memang ingin aku keluar tanpa sandal seperti ini? Nada masih menimbang apa yang harus dilakukannya. Keluar sekarang tanpa sandal atau menunggu Radit datang menjemputnya. Sudah sejam Nada memikirkan hal ini, tapi belum juga berani mengambil keputusan. Memang memalukan keluar tanpa sandal. Tapi mau sampai kapan aku ada di sini kalau aku tidak keluar? Gumam Nada dalam hatinya, yang akhirnya mencoba memberanikan diri untuk melangkah keluar. Maaf mbak, kita sudah mau tutup dan ini bilnya. Seorang waiters mendatangi meja Nada dan memberikan bon pembayaran dengan senyum ramah sebelum Nada melangkah pergi. Dia bakal lupa membayar makananku kan? Atau dia memang tidak ingin membayarnya? Tapi aku tidak bawa uang sama sekali. Kau benar-benar mempermalukanku. Hati Nada sakit sekali melihat bon yang ada di depan matanya. Dengan kondisinya saat ini, tidak membawa uang sama sekali, tidak memakai sandal, dan Radit meninggalkannya ke mobil tanpa pernah kembali atau mengingat kalau Nada tidak memakai sandal. Tolong panggilkan manajermu ke sini, minta Nada pada waitersnya. Apa mbak? Tanya waiter seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nada. Apa kau tidak mendengar? Panggilkan manajermu ke sini. Akhirnya tak ada pilihan lain untuk waiter tersebut selain memanggil manajer sesuai dengan apa yang diminta Nada. Marah yang menyengsarakan diri sendiri. Excuse me, can I help you? Seorang pria boleh menghampiri Nada dan tersenyum kepada Nada. Are you the manager of this restaurant?
Tanya nada kepada pria bule yang menghampiri mejanya. I'm the owner of this restaurant. My name is Sean. Pleased to meet you. I'm sorry, my bahasa still so-so. Jawab Sean ramah kepada nada. Oke Sean, please look on my ring. Is it enough to pay all of my order? Nada kemudian menyerahkan cincin berlian yang pernah diberikan oleh Radit padanya. Cincin itu tidak pernah aku lepaskan sama sekali. Walaupun aku tinggal bersama Dewa, aku tidak pernah melepaskannya. Tapi hari ini, aku terpaksa melepaskannya. Kau yang membuatku melepaskannya. Gumam nada dalam hatinya, yang dengan berat hati menyerahkan cincinnya kepada Sean. This is more than enough. Please take it as guarantee. The man on the black car will come to here and looking for me. You can give the ring to him and he will pay all of this food. If he is not coming, keep the ring for you. I'm sure you will get enough money after you sell it. Nada menjelaskan secara rinci kepada Sean semuanya. Sean awalnya tidak ingin menerima cincin itu karena harganya sangat mahal. Sean tahu nilai dari sebuah berlian, tapi karena Nada memaksa, akhirnya dia mau menerimanya sebagai garansi. Nada juga meminta jaket dan pakaian ganti serta sandal kepada Sean, yang tentu saja dikabulkan oleh Sean. Setelah mengganti pakaiannya dan yakin betul bahwa Radit tidak akan mengenalinya, Nada segera keluar dari pintu belakang dan pergi meninggalkan restoran itu dengan jalan kaki. Aku tidak tahu kemana kakiku akan membawaku pergi, tapi aku akan terus mengikuti langkah kakiku. Kau yang memaksaku berbuat seperti ini. Kau memang tidak menyentuh tubuhku dan membuatku menjadi budak nafsumu. Tapi apa yang kau lakukan sekarang padaku, itu lebih parah dari yang kau lakukan dengan membuatku menjadi budak nafsu. Kau masih berbicara seperti orang normal padaku saat itu. Tapi sekarang, kau memperlakukanku bagai orang asing. Kau membuatku lebih tertekan tinggal bersamamu. Aku tidak tahu apa maumu, tapi aku sungguh tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Dan malam ini, kau sungguh kelewatan. Kau marah padaku hanya karena aku menyebut nama istrimu yang saat ini sedang bermasalah denganmu. Kau menyuruhku datang ke dalam mobilmu, padahal kau tahu, aku tidak memakai sendal. Dan kau meninggalkanku di restoran tanpa membayar terlebih dahulu. Aku sudah tak sanggup denganmu lagi. Saat ini kau justru lebih mengerikan daripada dirimu yang sebelumnya. Nada sambil berlalu pergi dan menghapus titik air mata yang mengalir terus dari air matanya. Ada rasa sakit di dalam hatinya, karena harus pergi meninggalkan Radit. Tapi Nada merasa tidak ada pilihan lain, ketimbang harus hidup bersamanya, dan tertekan seperti itu. Nada sudah berjalan cukup jauh dari restoran tempat mereka makan. Nada berjalan sambil terus mengomel dan marah-marah kepada Radit. Nada berjalan tak tentu arah, hanya mengikuti langkah kakinya saja, tanpa peduli kemana dia melangkah. Walaupun malam semakin larut, tapi tak ada keinginan untuk Nada berhenti. Kemarahan yang sudah sangat menguasai dirinya, sehingga pikiran Nada tidak lagi jalan. Nada tidak lagi memikirkan bahaya yang ada apabila berjalan sendirian di malam hari bagi wanita secantik dia. Nada bahkan lupa kalau saat ini dirinya sedang hamil bayi kembar 3. Nada juga lupa bahwa dokter telah mengingatkannya kalau Nada baru saja mendapatkan radiasi di ruang radiologi, sehingga butuh banyak istirahat dan menghilangkan zat radiasi dalam tubuhnya. Nada dilarang untuk stres dan juga kecapean. Semua dilupakan oleh Nada. Yang hanya diingatnya adalah kemarahannya pada Radit saat ini. Tak peduli apapun itu yang dilihatnya, baik tong sampah di pinggir jalan, mobil yang lewat, motor, atau pepohonan di pinggir jalan, semua membuat Nada merasa kesal dan mengingatkannya kepada Radit. Aku tidak peduli lagi kalau aku sekarang sampai ketangkep basah oleh Nyonya Rianti ataupun Tuan Bambang Prayoga, atau siapapun anggota keluarga Prayoga. Aku tidak akan peduli lagi. Aku akan mengatakan apa perjanjianku dengannya, sehingga mereka bisa membebaskanku.
Apa-apaan dia sudah mendiamkanku selama lebih dari 1 minggu. Dan hari ini, dia sudah semakin kelewatan padaku. Kalau dia tidak ingin membelikanku makan, kenapa dia harus menawarkan aku makan? Kami bisa langsung pulang tadi, tanpa harus membelikanku makan. Dan dia tidak harus membuatku malu seperti itu. Bahkan aku tidak punya sepeser pun uang untuk membayar makanan tadi. Apa dia tidak berpikir kalau itu menjengkelkan? Dilihat rendah oleh orang seperti itu karena tidak memiliki uang dan harus menggadaikan sebuah barang. Untungnya, aku masih memakai cincin yang diberikan, sehingga aku masih bisa memiliki harga diri saat itu. Kau menyebalkan, Raditya Prayoga. Kau selalu berhasil membuatku marah seperti ini. Kau selalu berhasil menginjak-injak harga diriku. Entah sudah sejauh apa Nada jalan, dan Nada masih terus saja memaki Radit. Hingga tak menyadari bahwa ada beberapa anak muda yang mengikutinya di belakang. "Hai Mbak, jalan sendiri aja." Suara seorang laki-laki di belakang Nada yang terdengar sangat dekat. "Oh Tuhan, tolonglah aku. Ada seseorang yang mengikutiku sekarang. Aku mohon kepadamu, lindungilah aku dari perbuatan jahat mereka." Gumam Nada di dalam hatinya, yang sudah sangat ketakutan dan berjalan semakin cepat. Keringat dingin juga sudah mengalir di tangannya. "Hai Mbak, kok dipanggil jalannya makin cepat sih?" Seseorang dari mereka sudah memegang bahu Nada. "Lepaskan tanganmu dari bahuku." Nada mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dan bergerak menjauhi para gerombolan anak muda yang sudah mendekat ke arahnya. "Wah, gak nyangka kalau ternyata kamu cantik juga ya." Salah satu dari mereka memegang dagu Nada. "Lepaskan tanganmu dariku, tolong!" Nada berteriak kencang dan juga berusaha untuk menghentikan mobil atau motor yang lewat di pinggir jalan. Cuma karena posisi Nada agak ke dalam sedikit ke arah taman kota, agak sulit untuk mendapatkan bantuan. "Malam-malam gini enak deh Mbak kalau kita temenin. Mbak pasti ngerasa anget. Gak perlu pakai jaket tebel kayak gitu lagi," celetuk satu orang yang berbadan paling besar. "Oh ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana ini? Mereka banyak sekali. Ada 5 orang dari mereka, dan aku hanya sendiri. Tolonglah aku Tuhan. Berikanlah pertolongan padaku secepatnya. Jangan kau biarkan orang-orang ini menjamah tubuhku." Nada sudah sangat ketakutan sekali, karena para pria yang mendekatinya memang berniat sangat buruk, dan sudah mengeluarkan kata-kata yang menjijikkan di telinga Nada. Tears from Tears from Jangan membahasnya lagi. Kenapa dia sangat menyebalkan sekali sih? Sudah 1 minggu ini kami tinggal tanpa Viola, dan aku pun tidak pernah membahas tentang Viola di hadapannya. Tapi kenapa dia harus membahas masalah itu di hadapanku, di saat aku sedang ingin menemaninya melakukan sesuatu yang diinginkannya? Kenapa sulit baginya untuk hidup damai denganku? Dia bisa tertawa dan bahagia di hadapan laki-laki di kampusnya. Tapi kenapa dia tidak bisa melakukan itu denganku? Selalu saja ada yang dibahasnya yang membuatku tidak nyaman. Hari ini aku sangat bahagia mendengar berita tentang anakku di rahimnya. Tapi sekejap mata, dia membuat semua kebahagiaanku runtuh. Buat apa dia membahas Viola? Bahkan Viola seperti sudah tidak menganggapku dan tidak pernah menghubungiku lagi saat aku sudah menghentikan akses black card yang dipegangnya. Viola seperti lupa padaku dan sudah asyik dengan dunianya sendiri. Buat apa lagi aku memikirkannya? Tadinya aku ingin bicara dengannya baik-baik dan mencoba untuk memperbaiki semuanya. Tapi saat ini, tak ada lagi keinginanku untuk memperbaiki hubungan kami setelah apa yang aku tahu semuanya. Bertahun-tahun dia menipuku. Kau sangat tega, Viola. Hati Radit seperti terbakar ketika Nada mengingatkannya kepada Viola.
Wanita yang telah dipercaya oleh Radit lebih dari 10 tahun. Wanita yang selalu dibela oleh Radit di depan keluarganya. Wanita yang selalu dibanggakan olehnya telah meninggalkannya dengan laki-laki lain yang merupakan pacar pertamanya. Ini memberikan pukulan yang besar bagi Radit. Dirinya sudah mencoba untuk bangkit dan melupakan Viola dari hatinya. Tapi saat ini, ketika dia sedang sangat bahagia mendengar berita tentang anaknya, seseorang yang dianggap oleh Radit dapat membuat dia memiliki cinta yang baru, justru mengingatkannya kepada Viola. Radit sangat kesal kepada Nada, hingga akhirnya tak sadar karena terlalu lelah memaki, membuatnya menjadi tertidur di dalam mobil. Tuan muda. Radit terkaget dan bangun dari tidurnya. Radit mencoba mengumpulkan memorinya lagi dan mengingat keberadaannya. Maaf, aku ketiduran. Ada apa? Tanya Radit pada drivernya. Tuan muda security di restoran ini menyuruh kita untuk segera pergi, karena restoran sudah tutup. Oh ya Tuhan, saking kesalnya aku sampai lupa kalau Nada tidak memakai sendal, dan aku belum membayar biaya makannya di dalam. Gumam Radit dalam hatinya, yang kemudian langsung turun dari mobilnya, menuju ke dalam restoran dengan sangat terburu-buru. Dan Nada, lampu di restoran sudah mati. Hanya tinggal beberapa lampu kecil temaram saja untuk menerangi jendela restoran. You looking for the pretty girl who has this ring? Suara seorang pria bule membuat Radit tersentak dan sangat kaget. Cincin Denada kenapa ada padanya? Oh Tuhan, apa dia melakukan sesuatu yang buruk pada Denada? Gumam Radit dalam hatinya, dan langsung menghampiri Sean dengan sangat marah. What have you done to her? Tanya Radit sudah membentak Sean. Easy sir, she didn't have any money to pay the bill, so she gave this ring as a guarantee. She said you will come inside to take this ring back and pay all the bill. She also borrowing jacket and sandal from us before she left. Sean menjelaskan secara detail kepada Radit apa yang terjadi sehingga cincin itu bisa berada padanya, dan Sean juga memberikan bil dan cincin kepada Radit. Please pay this bill and I give you back this ring. What the fuck? Why should I pay for 20 million? This is ripped off. Radit sudah sangat marah melihat jumlah yang diminta oleh Sean untuk harga makanan yang dipesan olehnya untuk Nada. That's amount not for the meal only. Don't you need the GPS to look for her? I put my phone on her jacket and she didn't know, so you can look on her based on it. I think she is someone important for you. If not, you will not give that expensive ring to her. Am I right? Radit yang mengerti alasan Sean meminta harga semahal itu untuknya, akhirnya dengan sukarela memberikan apa yang diminta oleh Sean. Setelah Radit membayar semuanya, Sean lalu menunjukkan lokasi di mana Nada berada. Dan tanpa berbicara lama lagi, Radit segera ingin keluar dari dalam restoran menuju mobilnya. Wait, please. That girl, she looks so beautiful. What is your relationship with her? Tanya Sean sebelum Radit pergi. That is not your business. Radit sudah ingin keluar dari pintu restoran, tapi kemudian berhenti sebentar karena kata-kata Sean yang sangat mengganggunya. I like her. She's so pure. I think she's a really interesting woman. If you do something like this again someday, and I see it, don't blame me if I take the chance to get her. Kata-kata Sean yang menggelitik telinga Radit sungguh membuat hati Radit tidak nyaman. It won't happen even in your dreams. Radit yang sudah sangat kesal datang menghampiri Sean lagi dan menggebrak mejanya untuk membuat Sean tidak berpikir macam-macam untuk mendapatkan Nada. Hahaha, don't you know? She was look so desperate and almost cried when gave that ring to me. You hurt her a lot, sir. I know it when she asked something to hide herself. So you will not know when she went away from this restaurant, and you should be careful.
it's already night. She's so beautiful and very dangerous to walk on foot in this late. Sean tersenyum dan mencoba untuk mengingatkan Radit betapa pentingnya dia pergi sekarang juga daripada marah-marah kepada Sean. Just think about yourself and don't ever walk on my business, jawab Radit kepada Sean, dan kemudian segera keluar dari dalam restoran. Denada, apa yang sedang kau pikirkan sih? Kenapa kau justru lari lagi dariku? Apa kau marah padaku karena aku meninggalkanmu di dalam restoran sendiri? Apa sulitnya bagimu untuk meminjam sandal di dalam dan keluar sebentar menemuiku di dalam mobil? Kenapa kau membuat segalanya menjadi rumit seperti ini sih? Kenapa kau sering sekali kabur dariku? Apa kau memang tidak pernah bahagia denganku? Apa sekarang kau bahagia dengan membuatku kesal seperti ini? Malam-malam begini, kemana kau akan pergi? Dan siapa kau sekarang? Dan si bule itu benar sekali. Ini sudah sangat malam, dan sangat berbahaya bagimu keluar malam ini. Oh Tuhan, masalah apa lagi ini? Radit sangat gusar dan khawatir pada Nada. Tears from Tears from Putar-putar. Radit segera membuka GPS-nya dan melihat posisi di mana Nada berada. Terlihat jelas di sana tempat-tempat yang sudah dilalui oleh Nada. Radit mulai menelusurinya dan menuju ke tempat terakhir Nada berada. Pantai. Apa dia jalan sejauh ini? Bagaimana dia melakukannya? Apa bule itu memberikan uang padanya sehingga dia bisa menggunakan kendaraan? Tapi kenapa dia bilang padaku kalau dia tadi hanya memberikan jaket dan sendal saja pada Denada, dan tidak bilang kalau dia memberikan uang juga? Tunggu, dia tadi bilang padaku kalau Denada jalan kaki kan? Apa yang kau lakukan sampai jalan sejauh itu? Kau sungguh membahayakan bayi kita. Bagaimana kau bisa jalan sejauh itu? Radit pusing sendiri dengan apa yang sudah dipikirkan olehnya. Melihat pergerakan Nada yang berjalan lebih dari 10 km dari tempat restoran berada hingga menuju ke pantai, itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi Radit. 2 jam Radit menunggu Nada di depan, dan dia baru tersadar, padahal Nada sudah pergi sejak 1,5 jam yang lalu. Tentu saja, Nada sudah pergi sangat jauh dari lokasi tempatnya berada. Tapi untuk menuju pantai itu, bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Radit. Apa ada orang yang berbuat jahat padanya dan menculiknya sampai ke sana? Oh Tuhan, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri kalau misalkan terjadi sesuatu padanya. Ini semua karena kesalahanku yang tidak bisa menahan emosiku. Aku juga benar-benar lupa kalau dia tidak menggunakan sandal. Dan kenapa juga aku bisa tertidur sih? Kau bodoh sekali, Raditya. Kau membuat semuanya semakin sulit. Dan sekarang bagaimana caramu mendapatkan cintanya kalau yang kau lakukan hanya membuatnya marah seperti ini dan pergi meninggalkanmu? Kau tidak punya banyak waktu, Raditya. 8 bulan lagi dia akan melahirkan, dan saat itu dia akan menentukan akan tetap tinggal bersamamu atau pergi meninggalkanmu. Bagaimana caramu menahannya kalau sudah seperti itu? Radit semakin gusar memikirkan apa yang ada di dalam pikirannya. Ketakutannya bahwa Nada akan semakin membencinya juga semakin membuat Radit takut akan kehilangan Nada. Saat ini, Radit sangat kecewa pada dirinya sendiri dan juga ketakutan karena tidak tahu di mana keberadaan Nada dan keamanan Nada. Radit sudah menyuruh supirnya untuk melaju dengan cukup cepat menuju ke tempat di mana Nada berada sekarang. Selama di dalam perjalanan, Radit cukup gelisah. Ingin rasanya dirinya menelpon nomor telepon yang tadi diberikan oleh pria bule di restoran. Tapi Radit tidak berani menelpon, karena takut Nada akan menghindar darinya dan membuang handphonenya. Itu akan membuatnya menjadi lebih sulit lagi mencari di mana posisi Nada.
Radit memilih untuk mengikuti terus GPS yang ada di sana. Sean sudah memberikan satu handphone lagi kepada Radit yang terhubung dengan GPS yang ada di handphone dalam jaket Nada. Apa kita punya charger untuk handphone tipe ini? Radit menunjukkan kepada drivernya handphone yang diberikan oleh Sean. Baterainya tinggal sedikit dan Radit khawatir tidak akan cukup sampai dia menemukan Nada. Tidak, Tuan Muda. Di mana kita bisa nemu charger mobil untuk handphone yang seperti ini? Semoga saja masih ada toko yang buka, Tuan Muda. Saya akan segera berhenti bila ada toko handphone yang buka. Dan nanti saya akan tanyakan untuk charger handphonenya tipe seperti itu. Jawab sopir Radit yang tidak sama sekali menenangkan hati Radit. Radit terpaksa mematikan GPS-nya lebih dahulu supaya bisa menghemat baterainya dan baru menyalakannya lagi setelah mereka sampai di pantai yang ditunjukkan oleh GPS sebelum dimatikan. Tuan Muda, kita sudah sampai di titik koordinat GPS-nya. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu. Jawab Radit skenanya kepada drivernya sambil membuka kembali handphone yang ada di tangannya. Apa-apaan kau Denada? Aku sudah susah payah sampai ke sini, kau sudah tidak ada di sini. Hati Radit cukup kesal melihat titik koordinat GPS Nada sudah tidak lagi di pantai tempatnya berada sekarang, tapi sudah ada di jalan raya. Sepertinya Nada sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Kita keluar sekarang. Radit menunjukkan kepada drivernya posisi di mana Nada berada, dan mereka langsung keluar dari pantai menyusuri jalan yang sudah dilalui oleh GPS Nada. Bagaimana ini? Baterainya sudah tinggal sedikit lagi, tapi dia masih terus saja bergerak. Mau kemana kau malam-malam begini? Apa kau tidak memikirkan sama sekali kalau aku mencarimu dan pusing seperti ini? Ini sudah kedua kalinya kau kabur dariku. Pertama, kau pergi saat kita sedang ada di Bali, dan sekarang kau pergi lagi saat kita sedang memakan sesuatu yang ingin kau makan, sama seperti yang ada di Bali. Apa aku salah membawamu ke Bali ya? Apa maumu Denada? Atau ada orang jahat yang menangkapmu dan membawa sejauh ini keliling-keliling? Sudah banyak sekali spekulasi di dalam kepala Radit mengenai keberadaan Nada sekarang. Walaupun semua spekulasi itu hanya menunjukkan kemungkinan yang menakutkan di visualisasi otak Radit. Tuan Muda, ada toko handphone yang masih buka. Apa kita mau ke pinggir dulu dan membeli charger untuk mobil? Tanya driver Radit yang ikutan panik karena tuannya sangat panik di belakang. Bagus, belilah cepat. Untunglah. Sekarang aku sedikit tenang. Hati Radit sedikit bahagia setelah menemukan charger untuk handphone yang diberikan oleh Sean. Dan Radit terus mengamati arah GPS bergerak. Apa yang dia lakukan? Kenapa ini hanya seperti berputar-putar tidak jelas kemana-mana tanpa tujuan? Pergerakan GPS justru membuat Radit semakin panik, memikirkan posisi di mana Nada berada sekarang. Hatinya sudah kalang kabut tak jelas. Rasanya ingin sekali Radit berteriak dengan sangat kencang dan melampiaskan semua emosinya. Oh Tuhan, sudah selarut ini masih mau kemana pergerakan ini? Dengan siapa dia sekarang? Tadi aku membawanya keluar tanpa membawa handphone atau apapun juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi melihat dari pergerakannya, dia menggunakan mobil atau kendaraan roda 2 yang bisa berjalan dengan cepat seperti ini. Dan Nada tidak mungkin jalan kaki. Kepalaku pusing sekali memikirkan ini. Radit meletakkan handphone GPS di pangkuannya dan kemudian meremas kepalanya dengan kedua tangannya. Seakan-akan otaknya sudah akan meledak memikirkan di mana posisi Nada sekarang. Akhirnya berhenti juga. Dia benar-benar berhenti di sana kan? Ada senyum di wajah Radit saat melihat bahwa GPS sudah berhenti. Dan dengan cepat, Radit sudah menyuruh drivernya mengebut. Tunggu dulu. Kenapa dia bisa ada di sini? Kau benar-benar menantang emosiku, Denada. Radit hanya memandang gedung mewah di depannya dengan tatapan sangat marah.